Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan amma ba'd. Saudara-saudariku, keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri kita ada di bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai bulan yang banyak dilalaikan manusia. Bulan ini oleh Nabi disebut sebagai baina Rajab wa Sya'ban yaghfalun nasu an. Baina Rajab wa Ramadan yaghfalun nasu an. Antara Rajab dan Ramadan, bulan Sya'ban ini, dan ini bulan yang banyak dilalaikan manusia. Dan itulah kenapa para ulama menyimpulkan bahwa ketika Nabi menyebut bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, beribadah di waktu atau di tempat di mana biasanya manusia lalai, maka pahalanya berlipat ganda. Karena itu, mari kita banyak beramal di bulan Sya'ban ini, apalagi ini adalah latihan kita untuk agar supaya Ramadan kita adalah Ramadan yang istimewa. Supaya tidak kaget, ini menarik, supaya tidak kaget. Karena banyak yang muslimin itu bertemu Ramadan itu kaget, karena tidak ada persiapan. Apa bukti kagetnya? Bukti kagetnya kemudian banyak yang tidak produktif. Ya, saking kagetnya habis sholat subuh tidur lagi. Nah, itu kaget berarti. Malam hari ini kita akan membahas tentang tema nasihat. Kita bisa buka di halaman 183. Ya, dan sebelumnya sudah kita bahas sebelumnya tentang generasi izzah, generasi yang memiliki kemuliaan, ketinggian, harga diri yang tinggi, generasi yang pernah dimiliki oleh Islam, yang merekalah yang menegakkan panji-panji syariat ini di muka bumi. Dan merekalah yang mengusung kebenaran dengan sangat bangga, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka cahaya yang menerangi dan membuat musuh-musuh Islam menjadi takut, dan kemudian membuat keadilan menyebar di muka bumi ini. Di pembahasan kita malam hari ini, kita masih pembahasan tentang tema anak, tetapi temanya berbeda, yaitu tentang nasihat. Halaman 183 bunyi adalah agar nasihat untuk anak bekerja dahsyat. Agar nasihat untuk anak bekerja dahsyat. Baik, sesuai rahmati Allah SWT, sebelum kita masuki tulisan-tulisannya, agar nasihat untuk anak bekerja dahsyat. Jadi pembahasan kita malam ini tentang masalah nasihat untuk anak. Pembahasan pertama adalah nasihat. Nasihat itu di dalam Islam sesuatu yang sangat amat penting di dalam Islam. Bahkan itu merupakan salah satu ruh utama masyarakat muslim. Di dalam keluarga muslim tentu saja itu menjadi salah satu ruh penting, karena ini adalah masyarakat kecil. Keluarga ini adalah masyarakat kecil. Dan karena ini merupakan ruh di keluarga muslim, maka saling menasihati itu adalah merupakan sebuah ruh yang harus sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya dalam kehidupan rumah tangga kita. Nasihat ini begitu pentingnya sampai Rasul Muhammad SAW sampai menyampaikan bahwa nasihat ini termasuk salah satu hak sesama kita. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt.
haknya seorang muslim kepada muslim lain ada 6. Satu di antara 6 itu adalah idzastansahhaka fansahhu. Kalau ada yang minta nasihat, maka nasihati dia. Jadi nasihat ini termasuk salah satu hak sesama kita. Jadi saya punya hak untuk tolong nasihati saya. Jadi saya punya hak pada Anda untuk minta nasihat. Jadi hak itu bukan hanya umpamanya gini, orang yang tidak mampu, dia punya hak harta di hartanya orang-orang kaya. Bukan hanya itu memang hak, tapi bukan hanya itu. Ternyata nasihat itu hak. Seperti orang miskin tadi itu, yang dia punya hak di harta orang-orang kaya, maka nasihat itu ternyata hak yang kita boleh minta pada orang lain. Ini juga luar biasa. Nabi mengatakan idzastansahhaka, kalau ada yang meminta nasihat. Jadi meminta nasihat itu, Masya Allah, itu adalah bagian dari cara yang luar biasa juga di masyarakat muslim. Mereka saling menasihati. Jadi jika ada yang minta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Wajib bagimu menasihati dia karena ini adalah hak saudaramu. Dan kan ini adalah merupakan tatanan keluarga muslim. Umar disebutkan dalam riwayat bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah memimpin pengadilan, karena dahulu pengadilan itu hanya dipimpin atau qadhi atau hakim itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu di masa khalifahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar posisinya adalah menteri keadilan bahasanya. Jadi ini bagian orang mencari keadilan hukum. Kenapa? Karena Umar adalah seorang mujtahid besar, bahkan adalah mujtahid tertinggi di kalangan para sahabat. Maka disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu menjabat 1 tahun lamanya kemudian mengundurkan diri. Abu Bakar bertanya, amin masyaqqatin ya Ibn Khattab, apakah karena ini pekerjaan yang berat buat hai anaknya Al-Khattab, nah, maksudnya Umar. Kata Umar, bukan. Tetapi saya sudah setahun ini tidak ada kasus yang masuk ke saya. Perlu saudara catat bahwa yang seperti ini bukan hanya terjadi di ibu kota, di Madinah. Tapi di beberapa kota-kota Islam saat itu, hakim itu sepi kasus. Dan itu dicatat di dalam buku Sirah Nabawiyah, diantaranya bukunya Dr. Akram di Al-Umari, buku Asrul Khilafah Rashidah tentang Khulafah Rasyidin sepanjang zaman Khulafah Rasyidin, itu dicatat bahkan bahwa di beberapa kota-kota Islam itu hakim-hakim yang diangkat itu bisa nganggur puluhan hari nggak ada kasus itu, ya, di mana hari ini para hakim itu kelelahan dengan banyaknya kasus dan akhirnya kekurangan hakim karena saking banyaknya kasus. Bayangkan ya, keadaan yang seperti itu di masyarakat muslim itu bukan cuma dongeng di masa lalu. Kan Abu Bakar, Umar kan juga manusia seperti kita, muslim juga seperti kita. Artinya ada cacat yang sangat serius di kita, di mana masyarakat itu memenuhi meja para hakim dengan kasus-kasus pertikaian sesama mereka. Bayangkan kalau hari ini pertikaian-pertikaian itu kemudian malah diciptakan. Kebayang ya, banyaknya kasus tuh. Ya, begitu banyaknya kasus dan permasalahan. Maka masyarakat muslim itu masyarakat yang seperti tadi, sampai hakim itu kesepian kasus. Indah sekali. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ini salah satu kalimatnya, wajar saja kalau masyarakat seperti itu. Salah satu kalimatnya adalah, karena ruh masyarakat itu adalah saling menasihati. Jadi saling menasihati. Jadi nasihat itu Masya Allah, tabarakallah. Jadi nasihat itu luar biasa. Tapi pembahasan kita itu secara khusus pembahasan tentang nasihat untuk anak. Ada pembahasan yang menarik ya tentang menasihati anak ini. Ini kan kalau di rumah itu kan ada suami, ada istri, ya kan, ada bapak ibu, kemudian ada anaknya. Sebenarnya, ini kaidahnya sebenarnya, suami
dan istri itu kan dua orang yang berbeda dan bahkan tidak saling kenal. Dia bukan mahram. Kalau mahram kan tidak boleh menikah malah, ya kan? Bukan mahram. Jadi betul-betul orang lain. Kemudian bertemu dalam ikatan suci, ikatan kuat pernikahan. Ini adalah laki dan perempuan. Baik. Begitu dia punya anak ini, ya kan, anak ini kan sebagian darah dagingnya dari sang laki-laki, sebagian dari perempuan. Disinilah kemudian menariknya. Maka jangan heran kalau suami menasihati istrinya itu sulit diterima, sebagaimana istri menasihati suaminya itu lebih sulit lagi diterima. Tetapi anak itu kan darah daging kita. Anak kita itu adalah ya darah daging sang ayah, darah daging sang bunda. Di dalam diri anak ada diri kita. Paham ya? Di dalam diri anak ada sebagian diri kita. Maka mestinya kita bisa dengan mudah untuk menasehati anak-anak kita. Asal, lihat yang penting ya, asal kita jujur mengenali diri kita. Saya jelaskan kalimat ini. Kalau kita jujur mengenali diri kita, kalau betul kita kenal diri kita, ini penting loh. Jadi mengenali diri itu penting sekali. Salah satunya untuk manfaat untuk tema ini. Ya, bahkan orang yang tidak mengenali dirinya, bagaimana dia mengenali Allah Subhanahu wa taala? Quran sampai mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian itu ada tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian mau melihat? Jadi artinya di dalam diri kita suruh menganalisa. Dalam diri kita semua, bahkan anggota tubuh kita ini, Masya Allah, ya kan, itu adalah mestinya menjadi bekal kita untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting sekali mengenali diri kita. Maka kalau kita kenali diri kita, ya, kemudian pasangan kita mengenali dirinya, kemudian kita berdialog dengan baik, karena ini sebenarnya dua orang yang berbeda. Dia dua orang lain yang kemudian dipertemukan oleh Allah SWT. Maka dengan dialog yang sering mereka bangun sampai punya anak yang besar, baik, kalau dialog terbangun dengan baik, maka dengan mudahnya, mestinya dengan mudah dia masuk ke anak-anaknya. Karena anak-anak hanya merupakan cerminan dari persatuan dua orang ini. Syaratnya adalah mereka berdua jujur dengan dirinya sendiri dan mengenali dirinya sendiri. Maka kenalilah diri kita itu. Nanti baru kita bicara nasihat. Karena kadang-kadang begini, banyak orang tua bingung kadang-kadang. Saya sudah sering nasihati, saya sudah sering menyampaikan, tapi kenapa nggak mau dengar juga? Kenapa tidak berubah juga, gitu ya? Sebelum bicara tentang masalah menasihati, cara menasihati, kalimat yang tersusun, kapan menasihati, bagaimana caranya, dan seterusnya. Sebelum itu, kalau yang mau kita nasihati, anak kita, di dalam dirinya ada darah dan daging kita. Paham itu? Kan berarti artinya kalau saya menasihati anak saya, berarti kan seperti saya menasihati sebagian diri saya. Betul ya? Kalau ada sebagian dirinya yang tidak ternasihati, saya tanya ke istri saya. Apa dirimu bagaimana dirimu, ya kan? Maka nasihati dirimu sendiri, karena dalam diri anak ini ada sebagian yang tidak ternasihati oleh saya umpamanya. Jadi subhanallah, indah sekali. Maka itu pentingnya orang mengenali dirinya itu satu. Dan yang kedua adalah pentingnya orang mengenali pasangannya. Yang dengan itu kemudian nanti dia akan mengenali anaknya. Cobalah sering-sering dialog suami istri. Untuk mendialogkan saya sering sampaikan. Cobalah dialogkan itu. Kita tahu kok anak yang nomor satu umpamanya. Kita akan lihat. Oh, ini sifat ininya mirip bapaknya, yang ininya mirip ibunya. Ya kan, yang ini mirip bapaknya, yang ini mirip ibunya. Oh, anak nomor dua, ini mirip bapaknya, ini mirip ibunya. Artinya kita tahu bahwa ada diri sang ayah ada di dalam anak itu dan diri sang bunda ada di anak itu. Maka kalau ayah dan ibu sedang menasihati anaknya seperti dia menasihati dirinya. Kita kalau mau jujur kita bisa kok nasihati diri kita dengan sangat baik, betul ya? Umpamanya gini. Contohnya umpamanya ada
Orang melakukan maksiat dan sulit berhenti. Orang melakukan kesia-siaan dan sulit berhenti. Udah dinasihati sana sini, ya sudah ketemu dengan siapapun orang ahli ilmu, orang soleh segala macam, tidak ternasihati juga, tidak berubah juga. Sebenarnya kalau coba tanya pada dirinya, dia tahu kok caranya berubah sebenarnya. Dia mengerti kok caranya berubah itu. Cuma masalahnya dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Maka penting untuk jujur pada diri kita sendiri, untuk kita menasihati orang, menasihati anak kita itu sebenarnya sebagaimana kita menasihati diri kita sendiri. Ya, ini mukadimah tentang tema nasihat pada anak. Dan kita lihat bagaimana di dalam Al-Quranul Karim, nanti kita bahas, dalam Al-Quranul Karim, ternyata nasihat itu diungkapkan dalam Quran luar biasa. Biasanya kalau kita membahas tentang pendidikan anak dalam Quran, itu yang pasti tidak terlewatkan adalah nasihat Luqman. Yaitu langsung terbentuk di kepala kita, oh nasihat Luqman untuk anaknya. Lihat ya, nasihat. Nasihat Luqman pada anaknya. Dan di awal saya ingin menyampaikan, ya sebelum nanti contoh-contoh, menyampaikan tentang judulnya halaman 185, judulnya adalah Dialog Sedahsyat Salat. Nah, gitu ya, istrinya gitu ya. Jadi dialog sedahsyat salat. Mengapa judulnya seperti itu? Sebenarnya karena ada tulisan ini adalah tesis di Universitas Islam Ummul Qura di Mekah. Judulnya Hiwar al-Aba ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anaknya di dalam Al-Quran dan aplikasi tarbawinya, ya, aplikasi pendidikannya. Menarik itu penelitian sang penulis, di mana dia sampai pada kesimpulan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada 17 tema dialog. Ya, 17 tema dialog yang diabadikan di berbagai surat. Nasihat Luqman itu tentu hanya salah satunya. Ya, 17 tema dialog, dan ini juga sudah sering saya sampaikan, yang sudah kita bahas di depan mungkin ya, tentang ayah, itu nasihat ayah itu, ya kan? Di mana, nah itu ya, di halaman 106 itu sudah kita bahas tuh, 17 kali dialog. Ya, dialog ayah 14 kali, dialog ibu 2 kali, dan dialog orang tua, 2 orang tua dengan anaknya tanpa nama itu 1 kali. Total 17 kali. Ya, ini sudah kita bahas di halaman 106. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah tentang angka 17 itu. Itu kan seperti angka sholat kita, gitu ya. Seperti angka sholat kita, di mana dalam sholat kita sehari semalam itu 17 rakaat. Kalau menurut penelitian tesis tadi ternyata, Masya Allah, 17 tema dialog di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dalam Al-Quranul Karim. Dan di sana saya cantumkan pembahasan angka 17 menurut Dr. Ini waktu saya tulis masih insinyur. Beliau ini Dr. Abdul Daim Al-Kahil, halaman 185 itu. Dalam webnya kahil7.com, sampai sekarang masih aktif beliau, Masya Allah, menulis. Dan beliau ini adalah seorang ilmuwan yang banyak fokus. Beliau insinyur teknik apa ya? Teknik industri kalau saya tidak salah ingat. Beliau orang yang banyak fokus pada kemukjizatan angka. Jadi kalau teman-teman mau membaca tentang kemukjizatan angka dalam Al-Quran, maka beliau adalah orang yang fokus hari ini. Ya, dalam tema itu. Beliau membahas tentang angka 17 dalam Al-Quran. Ya, angka 17 dalam Al-Quran, dan itu saya tuliskan di sana. Ya, pembahasan tentang 17 segala macam dan seterusnya. Ya, tetapi nanti silakan dibaca. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau
sholat kita 17 rakaat, kemudian ternyata dialog itu temanya ada 17 tema, gitu ya. Itu menyatakan bahwa begitu luar biasanya tema nasihat ini, ya kan. Kalau seperti sholat kita, ya kan, dengan rakaat yang sama ini 17 tema. Kemudian kalau Al-Quran tentang sholat dan keluarga berfirman wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkan keluargamu sholat dan yang sabar dalam hal itu. Maka dalam tema nasihat itu juga harus ada kesabaran yang sangat tinggi. Ya, ada kesabaran yang sangat tinggi. Karena seringkali nasihat itu kita gagal mengubah orang karena nasihat itu dikarenakan kurang sabarnya kita. Kurang sabarnya kita. Gitu ya. Coba kita lihat ketika umpamanya orang atau orang tua menasihati anaknya. Orang tua mungkin merasa sudah lama saya nasihati ini, gitu ya. Tapi ternyata kemudian begitu kita lihat sudah seberapa lama memang menasihati, gitu ya. Memang sudah seberapa lama menasihati. Dan itu mestinya kita lanjutkan, karena kita sudah memulai menasihati, harus kita lanjutkan. Kita tidak tahu kalimat mana yang membuat anak itu akan punya kesadaran. Ya, di waktu kapan anak itu akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diteruskan itu. Menasihati yang sabar. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala agar para orang tua memerintahkan anaknya sholat. Maka begitu pula kita juga diminta untuk bersabar ketika menasihati generasi kita, ya, karena memang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Jadi sedikit rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembuka tentang tema nasihat yang kalau kita buka nanti di dalam beberapa contoh nasihat, ya, dalam beberapa contoh nasihat, maka kita nanti akan belajar banyak ya, tentang bagaimana orang-orang mulia dahulu menasihati anak-anak, ya, baik itu anaknya sendiri ataupun anak-anak. Dan ini ternyata menjadi pelajaran mahal karena hari ini kita menjadi sangat kesulitan menasihati itu. Ya, bahkan kita tidak tahu bagaimana menasihati. Kemudian akhirnya ketika yang dinasihati tidak kunjung berubah, kemudian kita juga bingung sendiri. Nah, maka ini mudah-mudahan contoh-contoh ini nanti bisa memberikan pelajaran untuk kita semuanya tentang bagaimana menasihati agar mudah-mudahan Allah SWT memberikan atau membukakan cahaya bagi sang anak. Baik, saudara dirahmati Allah SWT. Di halaman 192 saya sampaikan di sana judulnya antara dua nasihat Rasulullah. Ya, antara dua nasihat Rasulullah SAW. Saya menukilkan dua nasihat. Dua-duanya nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Berarti ini bukan sembarang nasihat. Kemudian ini nasihatnya yang pertama adalah nasihat Rasul untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan nasihat yang kedua adalah untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini untuk dua Abdullah, yang satu anaknya Abbas, yang satu anaknya Umar radhiyallahu anhu ajmain. Mari kita baca teksnya dulu. Yang pertama adalah An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan. Faqala ya gulam au ya gulaim. Rasul berkata, bonceng Abdullah bin Abbas itu Rasul berkata, ya gulam, hai anak. Atau ya gulaim. Ya gulaim itu anak kecil, hei anak kecil. Ya. Ala u'allimuka kalimatin, maukah kamu aku ajarkan beberapa hal yanfa'uka Allahu bihin, yang nanti Allah akan memberi manfaat dengan nasihat-nasihat itu.
Mau tidak kamu aku ajari itu? Gitu ya. Fakultu bala, ini anak baik ya. Ya, anak baik mau dinasihati. Oh ya jelas ya Rasulullah, mau. Faqal, maka Nabi berkata, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, kau akan menjumpai dia ada di hadapanmu. Nasihatnya kelas tinggi ini. Ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah ia di saat waktu lapangmu, di saat kau sedang lapang, maka dia akan mengenalimu di masa sulitmu. Luar biasa nasihatnya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong ya sama Allah. Qad jaffal qalam bima huwa kain. Dan sudah kering pena ini pada semua yang ada. Artinya sudah menjadi keputusan yang tidak mungkin diubah semua itu. Falau annal khalqa kullahum jami'an, andai seluruh makhluk aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaik lam yaqdiru 'alaih. Wa in jika mereka ingin memberimu manfaat dengan sesuatu, ingin membantumu dengan sesuatu yang itu tidak ada dalam catatan Allah, maka mereka tidak akan sanggup membantumu. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaik lam yaqdiru 'alaih. Kalau mereka ingin mencelakaimu dengan sesuatu yang itu tidak ada di dalam catatan Allah, ya, maka mereka tidak akan sanggup mencelakaimu. Wa'alam anna fis sabr 'ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah bahwa di dalam kesabaran terhadap hal yang kamu tidak sukai ada banyak kebaikan. Jadi kalau kau sabar pada hal-hal yang tidak kamu sukai, itu ada kebaikan yang banyak di sana. Wa annan nasr ma'as sabr. Dan pertolongan itu, kemenangan itu datangnya bersama kesabaran. Annan nasr ma'as sabr. Jadi kemenangan itu datangnya bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb. Dan solusi itu datang bersama kesulitan yang besar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hasan sahih. Luar biasa ya nasihatnya. Dari ini aja kita tahu bahwa nasihat langsung dari Rasul, lisan mulia mengalir dari lisan Nabi seperti butiran-butiran mutiara. Masya Allah, dia seperti tetesan embun yang sejuk, masuk ke dalam hati, merambati seluruh jiwa, dan dia tumbuh di atas nasihat itu di kemudian hari menjadi orang besar, menjadi orang soleh, menjadi ilmuwan, bahkan pemimpin muslimin. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua adalah nasihat Nabi untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di mana Imam Mujahid ini juga muridnya Abdullah bin Abbas sebenarnya. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Suatu hari Nabi megang pundak Abdullah bin Umar. Faqala fid dunya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi megang pundak itu, Rasul berkata, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Oke, itu nasihatnya. Selesai. Wa kana ibnu Umar, kata Imam Mujahid, muridnya nih. Wa kana ibnu Umar yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata. Itu nasihat tadi sudah selesai, nasihat Nabi sudah selesai, kemudian ini kalimat Ibnu Umar sekarang. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu ada di sore hari, jangan menunggu sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa.
Kalau kamu ada di pagi hari, jangan menunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah kesempatan masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan dulu kenapa dua nasihat ini yang kita potret. Kenapa kita potret dua nasihat ini? Yang pertama adalah bahwa yang dinasihati di sini kelak menjadi orang hebat dua-duanya. Yang satu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli Al-Quran, rujukan tertinggi ilmu tafsir, orang besar, pemimpin besar, bahkan dia menjadi guru besar di umat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tahu bagaimana kehebatan ilmu seorang Abdullah bin Abbas, bahkan sejarah mengatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu kalau punya masalah-masalah besar di negara, dia datang ke Abdullah bin Abbas. Dia nanya ke Abdullah bin Abbas. Padahal waktu Umar dilantik menjadi khalifah, umurnya Abdullah bin Abbas itu kisarannya baru sekitar 16 tahun, 15-16 tahun. Umurnya Abdullah bin Abbas. Bayangkan ya, anak segitu sudah menjadi tempat bertanyanya orang hebat, yaitu Umar sang khalifah adil. Adapun Abdullah bin Umar, siapa dia? Anaknya Umar. Itu anak kayak bapaknya persis. Sejarah mengatakan ini Abdullah ini kayak bapaknya. Bapaknya orang hebat, ya, anaknya luar biasa. Bahkan sebenarnya Abdullah bin Umar ini adalah orang yang memang salah satu pemimpin tinggi di umat ini. Cuma dia tidak pernah memiliki jabatan karena Umar yang berdoa bahwa dia minta pada Allah agar tidak ada dari keturunannya, dari keluarganya yang menjadi pejabat. Itu karena kena doanya bapaknya. Tapi dalam karya, ilmunya, di karya sosialnya, amal-amal, hartanya, dan seterusnya, Abdullah bin Umar luar biasa. Ini orang yang juga istimewa dalam syariat Islam. Jadi, kita layak untuk melihat bagaimana dua orang besar ini dilahirkan. Kalau kita bicara tentang nasihat, pertanyaannya nasihat seperti apa sih yang bisa melahirkan orang seperti mereka? Dan ini adalah salah satunya. Langsung dinasihati oleh Rasulullah SAW. Dan itu satu ya, kenapa kita munculkan dua nasihat ini. Yang kedua, kenapa kita munculkan nasihat ini? Ini di usia yang berbeda. Karena ini saya jelaskan di halaman 194 itu. Ya, 194 itu. Saat Rasul wafat, usia Abdullah bin Abbas itu kurang lebih baru 13 tahun. Sementara usia Abdullah bin Umar saat Rasul wafat itu 21 tahun. Beda ya. Abdullah bin Abbas itu baru ketemu Nabi SAW itu menjelang Fathu Makkah. Sebelum tahun 8 Hijriah. Ya, artinya kisaran anggaplah tahun 7 sampai tahun 11. Itu ketemunya Abdullah bin Abbas dengan Rasul. Karena sebelumnya Abdullah bin Abbas ini tinggal dengan bapaknya itu Abbas yang tinggal di Mekah. Ya, yang tinggal di Mekah. Jadi tidak ikut hijrah ke Madinah karena tugas yang Nabi tugaskan khusus buat Abbas, sehingga Abdullah itu tinggal sama bapaknya. Tapi nanti pindah ke Madinah ketemu Nabi sebelum Fathu Makkah. Artinya ketemu Nabi SAW Abdullah bin Abbas hanya sekitar 4 tahun. Kalau umurnya 13, ya kan, Rasul wafat umur 13, maka kurang lebih dia ketemu Nabi SAW di kisaran angka 9 tahun usianya. Ya, kisaran angka 9 tahun, Abdullah bin Abbas baru ketemu Rasul. Lihat ya, 9 sampai 13 tahun. Ya, di usia kita kurang lebih usia SD sampai SMP kelas 1 lah. Yaitu ketemu Nabi SAW 4 tahun saja. Ya, berinteraksi dengan Nabi. Adapun Abdullah bin Umar, ini usianya usia baligh, ya, usia pemuda. Abdullah bin Umar, karena Rasul SAW wafat, usianya Abdullah bin Umar 21 tahun. Maka, setelah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dua nasihat yang berbeda usia, untuk beda usia.
yang satu untuk usia yang saat itu biasanya belum balik, karena balik zaman Nabi itu 15 tahun. Jadi itu anak untuk usia di bawah usia balik. Adapun yang kedua adalah nasihat yang Nabi sampaikan untuk mereka yang biasanya sudah balik. Karena Abdullah bin Umar itu sudah balik di tahun 5 Hijriah. Sebagaimana kalimat dia sendiri. Ya, Abdullah bin Umar itu ikut di perang Uhud tahun 3 Hijriah, ditolak oleh Nabi. Baru diterima oleh Nabi di perang Khandaq yang terjadi tahun 5 Hijriah karena sudah balik. Ya. Artinya ini dua nasihat untuk dua usia yang berbeda. Ya, makanya nanti ada pembahasan di tulisan setelahnya halaman 197 itu. Ya, itu lanjutan di mana judulnya adalah usia berbeda, bahasa berbeda. Nanti silakan dibaca. Ya, tapi saya ingin jelaskan tentang dua nasihat ini yang luar biasa, ya kan? Yang luar biasa dan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Baik. Perhatikan dua nasihat ini. Yang pertama, Nabi SAW menasihati Abdullah bin Abbas di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Ya kan? Kita tahu ya dari dulu anak-anak suka dengan kendaraan. Apalagi itu adalah binatang ya. Kendaraannya kan dulu binatang. Suka dengan kendaraan itu. Dibonceng Nabi SAW. Di saat sedang senang itu, apalagi dibonceng Nabi, dulu gini. Rasul itu dulu kalau masuk ke Madinah, yang nyambut tuh anak-anak. Jadi Nabi itu nyambut masuk ke gerbang kota Madinah, Nabi itu naik kendaraannya itu nyambut anak kecil, senang sekali. Baik itu adalah saudara-saudara Nabi, kan Nabi SAW juga punya cucu, Nabi punya sepupu, ya kan, yang masih kecil-kecil, atau kemudian anak-anak sahabat. Itu mereka lari menyambut Nabi SAW. Nanti Nabi SAW menyambut mereka, Nabi naikkan di kendaraan Nabi SAW dan seterusnya. Jadi itu Rasul. Bayangkan tuh ya. Bayangkan Nabi di Madinah itu sudah usia Nabi masuk Madinah saja sudah 53 tahun. Tapi Nabi dengan anak-anak tuh seperti itu akrabnya. Itu tidak mesti harus anaknya sendiri, gak mesti. Begitu akrabnya Nabi SAW dengan anak-anak. Mengapa? Ini contoh buat kita. Karena tadi sentuhan orang besar ini mudah-mudahan kelak akan melahirkan orang besar. Dan kita tidak pernah tahu yang kita sentuh itu ternyata kelak adalah orang besar. Nah itu. Makanya jangan pelit. Keramahan, sentuhan untuk anak-anak, doa, nasihat. Jangan pernah pelit untuk mereka. Karena kita tidak pernah tahu siapa mereka di kemudian hari. Jadi kalau Abdullah bin Abbas, karena anak kecil ya, dibonceng Nabi kemudian dinasihati. Dari di masa dia senang itu diselipkan nasihat. Ini juga pelajaran bagus buat kita. Ya kita bersama anak kita, mungkin di atas kendaraan kita dan segala macam, manfaatkan. Pokoknya manfaatkan kesempatan, ya kesempatan ketika mereka senang, mereka sedang bahagia, ya kan. Kemudian sedang bersama kita, bahkan di atas kendaraan kita, untuk kita masukkan nasihat kepada mereka dengan baik. Itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa beliau dipegang pundaknya oleh Nabi SAW. Ini juga bagus, ya bagus luar biasa, yaitu tentang menyentuh fisik, ya menyentuh fisik. Menyentuh fisik itu Nabi sering lakukan. Untuk anak-anak Nabi sering lakukan. Ya kadang Nabi mengusap kepala, Nabi menyentuh dada, Nabi mengusap punggung, Nabi SAW mengusap pipi, kan? Nah, yang di hadis ini anak muda bernama Abdullah bin Umar itu dipegang pundaknya, pegang pundaknya. Jadi kan kalau anak muda itu, lihat bayangkan ya, kalau anak kecil mungkin senang dielus pipinya, betul ya? Tapi anak muda, pegang pundaknya itu, terasa kepemudaannya, pegang pundaknya, betul ya? Dan itu, lihat, itu dikenang oleh sahabat. Kenapa? Karena yang memegang pundak, karena yang membonceng adalah orang hebat. Orang hebat. Jadi tolong dimanfaatkan itu. Manfaatkan itu, karena mereka akan mengenang itu. Abdullah bin Abbas mengenang dibonceng Nabi, Abdullah bin Umar
mengenang saat disentuh pundaknya. Karena saat dibonceng itu ada nasihat, maka berikut nasihatnya pun masih dikenang. Karena saat dipegang pundaknya pun ada nasihat, maka nasihat itu pun masih dikenang. Itu. Jadi ini kalau bahasa kita kayak jangkar gitu ya. Kita pegang, kemudian kita sentuh, kita apa. Dia ingat semuanya. Mungkin dia ingat bangga disentuh oleh orang-orang besar. Berikut dengan nasihatnya. Diselipkan kalimat. Kalau kelak dia menjadi orang yang luar biasa seperti yang kita nasihatkan, maka semua kebaikan dia hanyalah merupakan sebagian dari kebaikan kita. Karena dia besar tumbuh dengan istimewa karena nasihat kita. Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya, dengan anak-anak kita juga harus gitu. Ya, persis seperti itu. Baik. Jadi artinya kalau yang satu di atas kendaraan, yang satu dipegang pundaknya, itu artinya bahwa sebenarnya menasihati itu di mana saja. Tapi ada poin tentang sentuhan fisik, ada poin tentang menyenangkan, ya, dan seterusnya. Makanya ini catatan penting karena kadang banyak juga kadang orang tua yang merasa, saya sering sampaikan ini, merasa sudah menasihati padahal belum menasihati. Mengapa? Karena dia selalu orang tuanya mengeluarkan nasihat-nasihat yang sebenarnya baik, tapi dalam keadaan selalu marah. Dia lagi marah tuh, dia ngomelin nasihat. Harusnya kamu gini, kamu kan sudah tahu. Nabi sendiri bilang begini, Allah berfirman. Gitu. Selalu dalam keadaan marah lah keluar kalimat-kalimat baik itu. Padahal kita lihat, Abdullah bin Abbas dalam keadaan senang dibonceng Nabi SAW. Dia punya kenangan dibonceng Nabi, anak kecil senang dinaikkan kendaraan. Betul ya? Hari ini orang kalau naik kuda saja itu, orang siap bayar hanya untuk naik kuda berapa menit. Anak-anak senang ya. Jadi di saat senang itu bukan hanya di saat mereka berbuat salah kemudian kita marahi dengan nasihat. Kalau kita selalu begitu kemudian nanti kita merasa kita telah menasihati, belum jangan-jangan ya. Nanti kita lihat juga dalam nasihat Luqman kita akan melihat ya bahwa Luqman menasihati anaknya dalam keadaan memang duduk, kita duduk, kita bicara, nyaman. Begitu juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi berarti ada sentuhan fisik, ya sentuhan fisik itu bagus. Makanya kalau saya menasihati berjarak, gitu, berjarak jauh gitu, tentu berbeda rasanya dibandingkan kalau kita mendekat, kemudian sampai fisik kita bisa bersentuh dengan fisik dia, yaitu tidak bisa diremehkan. Ya nasihat itu seperti itu. Dia tidak selalu harus duduk di situ, gitu ya. Duduk di situ. Ayah mau bicara, bunda mau bicara. Mana nasihat, ya kan? Lihat nasihat tuh, duduk, dipeluk, diusap, disentuh, ya kan? Dan seterusnya. Sedang duduk, sedang di rumah, sedang berdiri, dalam perjalanan, dalam keadaan nyaman dan seterusnya. Baik. Kemudian lihat ya, saya juga berpikir ya. Saya pernah uji coba ini. Berkali-kali saya uji coba ini. Ya. Saya minta umpamanya orang yang mendengarkan untuk coba dibayangkan, ya, dibayangkan. Abdullah bin Abbas ini kan umur SD. Coba lihat nasihat-nasihatnya. Ya Allah, lihat nasihat-nasihatnya kan. Subhanallah. Nilai filosofis kehidupan anak SD. Saya bacain ulang ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah ada di hadapanmu. Kenali Dia saat kau lapang, Dia akan mengenalimu saat kau sempit. Lihat. Nilai kehidupan anak SD. Anak SD itu dinasihati dengan nilai kehidupan. Ini ada yang salah serius dari kita nih ya. Ada yang salah serius dari kita bahwa cara kita menasihati anak SD, cara kita bicara dengan anak usia SD, cara para pendidik, cara para orang tua dialog dengan anak SD, itu dialognya saya kok kadang-kadang jarang mendengar dialog yang nilainya filosofis kehidupan. Karena kita pikir masa iya mereka paham, ternyata paham. Dan itu membangun cara berpikir mereka. Calon pemimpin besar itu begitu. Cara pemimpin besar itu
dialog-dialognya itu filosofis. Gitu ya, bukan cuma teknis, tapi filosofis. Teknis itu kan gini. Ayo itu sendalnya dirapikan. Letakkan sepatunya di atas rak. Ayo tolong, apakah begitu kamu lepas baju langsung digantung di situ, itu gantungannya itu. Itu teknis. Mana nilai filosofisnya? Bicara tentang itu. Kenali Allah saat kau lapang. Allah akan mengenalimu saat kau sempit. Apa maknanya? Dalam segala hal. Itu akan, kalau bahasa kita akan menstimulus cara berpikir mereka. Akan memancing cara mereka berpikir. Makanya kemudian anak-anak didikan Rasul itu cerdas-cerdas. Karena kayak begini nasihatnya. Dari SD itu nasihatnya udah kayak gini. Ya, kalau kau minta Allah, kalau kau minta sama Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Ya. Dan sampai ada ungkapan, lihat, qad jaffal qalam bima huwa kain. Dalam riwayat lain, qad jaffatis suhuf, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Apa itu coba? Bahasa apa itu? Pena telah diangkat, lembaran-lembaran yang tadi ditulis pakai pena udah kering. Ini tintanya udah kering. Apa maksudnya? Dan saya, wallahualam ya, saya sampai hari ini tidak menjumpai riwayat yang Nabi menjelaskan kata per kata ini pada Abdullah bin Abbas. Apa artinya? Artinya memang itu dibiarkan begitu oleh Nabi. Ya, anak ini paham. Ini masalah latihan nih. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat anak-anak tuh jadi pemimpin besar di kemudian hari, maka selain nasihat teknis, beri dia nasihat filosofis. Paham ya? Nasihat teknis kayak tadi, letakkan sendal di rak, itu teknis. Tapi beri nasihat dia filosofis tentang nilai-nilai kehidupan. Ya, tentang membangun cara berpikir, membangun moralitas. Untuk anak-anak bahkan sampai sejak usia SD bahkan. Ya. Dan di sana ditanam banyak hal. Bayangkan, lihat kalau kita bisa lihat di dalam nasihat Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu ditanam di sana akidah yang kokoh. Nah, ini saya mau bicara akidah nih. Lihat ya, akidah yang kokoh. Begini bicara akidah sama anak-anak mah, ya kan? Kalau mau bicara tentang menanamkan akidah pada anak, ini menanamkan akidah. Saya sudah sering sampaikan, menanam akidah itu bukan Anda membuka sebuah kitab akidah, ya kan? Terus dibacakan, iman pada Allah. Iman pada Allah adalah apa-apa-apa, ya. Dalilnya, ya kalian hafal ya dalilnya ya. Ayat bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Dalil yang kedua, dalil yang ketiga, dalil yang keempat. Itu yang disebut dengan Islamologi, ya kan? Jadi Islam tapi hanya ada di dalam ilmu, di dalam akal manusia. Tapi dia tidak pernah menjadi sebuah akidah. Ya, sebuah akidah itu kan kata uqdah, itu arti ikatan. Kalau yang tadi itu cuma Islam yang dipelajari secara wawasan. Kalau nasihat akidah ini coba ditanam Nabi agar ini menjadi ikatan dalam kehidupan sang anak di kemudian hari. Itu akidah itu. Al-iman, ya, dia menjadi keyakinan. Ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Yang tertancap kuat dalam hati dan terbukti dalam karya. Nah, itu iman. Jadi artinya bahwa ini semuanya itu nilai mahal untuk tentang menanam tauhid. Nasihat ini nasihat untuk menanam akidah. Menanam tauhid tentang Allah. Tauhidullah, lihat ya. Ya kan? Masya Allah. Oke. Nanti kita bahas satu-satu tentang tauhid itu. Naik kendaraan tuh dibonceng Nabi. Nabi SAW sebelum memulai, Nabi berkata, ya gulam, hai nak, gitu ya. Ya atau dalam riwayat, ya gulaim, hai anak kecil. Dalam bahasa Arab, ya itu harfun nida, itu huruf untuk memanggil, wahai, ya, wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya itu manggil, hai, gitu ya. Ya gulam.
Kalau memanggil tuh kan biasanya orang yang ada di jauh, orang yang sedang ada di jauh dari kita, kita panggil. Atau orang yang tidak ada bersama kita, kita panggil. Hai, gitu. Hai, ya kan? Dari jauh panggil. Gitu. Ini Abdullah bin Abbas ini ada bersama Nabi. Dan tidak jauh, wong dibonceng. Kan dibonceng kendaraan kan nggak jauh. Dibonceng Nabi, tapi Nabi masih manggil, ya gulam. Pertanyaannya kenapa masih dipanggil? Kalau jauh dipanggil, umpamanya Abdullah bin Abbas di sana, dipanggil, ya gulam, sini, nak, wahai anak, sini, gitu ya. Itu benar. Kalau dipanggil, tapi ini kan jauh, tidak jauh, dibonceng itu artinya bahkan mungkin mepet mungkin badannya. Kenapa dipanggil ya gulam? Nah ini para ulama juga mengatakan, nanti ini persis sama dengan pembahasan nanti dalam surat Luqman tuh. Ketika Luqman berkata pada anaknya, padahal lagi, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Ada ya bunayya, hai anak. Padahal pembuka ayatnya adalah, ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya dan dia sedang menasihatinya. Artinya sengaja sedang menasihati. Ada dipanggil ya bunayya, wahai anakku. Kenapa dipanggil hai? Padahal anaknya ada di dekatnya, tidak jauh dan tidak menghilang dari hadapannya. Itu dikarenakan para ulama mengatakan ini pentingnya menasihati anak dengan memperhatikan apakah jiwanya hadir, bukan hanya fisiknya. Kadang kita itu menasihati hanya formalitas. Atau menasihati itu kadang yang penting tersampaikan. Tapi kita tidak peduli dengan keadaan. Umpamanya gini, kita menasihati, sudah tahu lihat pandangannya kosong itu anak. Ini pandang kosong, diam tapi kosong pandangannya. Jiwanya enggak hadir. Jiwa tidak hadir. Atau lagi dinasihati umpamanya dia sedang sibuk dengan sesuatu. Kemudian kita bicara, jiwanya tidak hadir. Dia sedang fokus dengan sesuatu itu. Ya, jiwa tidak hadir. Maka ketika dipanggil ya gulam, ya gulaim, ya bunayya, padahal anaknya ada di dekatnya, berarti yang sedang dipanggil bukan fisik anak itu, karena anak itu sudah ada di dekatnya. Tapi yang sedang dipanggil adalah jiwanya, akalnya, konsentrasinya. Itu yang sedang dipanggil. Maka ini pelajaran mahal. Ya gulam, ya gulaim. Dan itu pun masih diberi pembukaan oleh Nabi SAW. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihin. Mau tidak? Ketawaran. Mau tidak kamu aku ajari sesuatu atau ajari hal-hal yang nanti Allah akan berikan manfaat untukmu dengan nasihat-nasihat ini, dengan hal-hal yang aku mau ajarkan ini. Akan Allah kasih manfaat. Ya, yanfa'ukallah bihin. Allah akan memberi manfaat. Membawa Allah juga di sana, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa ya nasihat Nabi itu. Jadi Nabi ngasih tawaran, aku mau, tak ajari mau saya ajari. Ya kan? Isi nasihat-nasihat itu mau saya ajari. Itu kan bagus. Pembuka itu kan bagus, membuka dialog. Fungsinya banyak tadi. Ingin semakin menghadirkan. Setelah dipanggil ya gulam, ya gulaim. Oke, kemudian ala u'allimuka kalimatin. Maukah tidak aku ajari kamu tentang beberapa hal. Yanfa'ukallah bihin. Allah akan memberi manfaat dengan nasihat-nasihat ini. Itu juga mengait dia dengan Allah. Menguatkan tentang perhatian dan fokus yang diharapkan. Ya, sekaligus juga tadi bahwa ini menjadi muqaddimah yang baik untuk menyampaikan nasihat sebelum nanti menyampaikan nasihat. Jadi jangan hanya formalitas kemudian yang penting nasihat tersampaikan, kalimat disampaikan, tapi kemudian kita nggak peduli dengan semua ini. Itu anak lagi di mana, pikirannya di mana, fokus di mana, konsentrasi di mana. Ya, tidak siap kemudian kita nyerocos bahasa kitanya terus ngomong dan ngomong. Itu yang buat kita sering gagal akhirnya. Coba perhatikan ini, ya. Jadi ala wa'allimuka kalimatin
yanfa'ukallah bihin. Anak itu tentu jawab, ya. Jawabannya adalah bala. Dia jawab, iya, mau, pasti mau. Mau ya Rasulullah, mau. Itu kan bagus ya. Jadi maksud saya gini, kalau kita mendengar hadis-hadis seperti ini, jangan cuma ada di dalam kitab atau dalam buku, tapi dicoba. Nanti sama anak kita begitu. Cobain. Saya suka mencoba begini-begini nih. Dan ini betul-betul testimoni dalam hidup saya, Pak. Bahwa apa saja yang dari Nabi kalau dicoba itu hasilnya akan mengagumkan. Betulan. Ya, mau tidak kamu? Sama anaknya. Mau tidak? Kita ini kan kalau mau ala walimuka itu kan sebenarnya gini. Sebenarnya kan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya mau tidak? Maukah kamu? Kan bisa saja itu anak bilang enggak mau. Kan bisa aja ya kan. Bisa saja, namanya tawaran. Ya. Artinya kita dalam nasihat itu seringkali maksa. Pokoknya harus diterima, harus dengerin nasihat saya. Dengerin kamu, duduk, diam. Ayah mau bicara, bunda mau bicara kan. Memaksa kita. Lihat Nabi kita menasihati itu tidak mesti harus berupa teguran itu. Bahkan menggunakan tawaran. Mau tidak kamu ya sudah. Tapi karena ini orang luar biasa pasti dia bilang mau. Luar biasa ya, ini juga pelajaran-pelajaran mahal. Maka Nabi mulai menasihati. Lihat tadi sudah saya sampaikan, isinya ada tentang akidah, tentang tauhidullah, isinya itu Masya Allah tabarakallah. Isinya luar biasa. Menanam tauhid itu, nanam tauhid nih. Dan nanti tumbuh seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang hidupnya seperti nasihat ini. Silakan pelajari itu hidupnya betul seperti nasihat ini. Ini kalau kita hitung berapa nih nasihatnya. Ya, ada berapa nasihat tentang nilai kehidupan, tentang nasihat filosofis dan tentang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenalkan Allah begini. Saya sayangkan gitu ya, cara mengajarkan tauhid dan mengajarkan akidah pada anak itu tidak membuat dia dekat dengan Allah. Ya, tidak membuat dia dekat dengan Allah. Aneh ini. Bagaimana coba? Belajar tentang Allah, ya kan? Tapi kemudian ragu sama Allah. Belajar tentang Allah, tapi hidupnya tidak dekat dengan Allah. Belajar tentang Allah, tapi nanti begitu praktik dalam kehidupannya dia mengambil harta yang haram loh. Padahal dia menghafal Allah itu Ar-Razzaq, ya kan? Allah Maha Pemberi rezeki dan seterusnya. Jadi lihat nilai-nilainya yang diajarkan. Ihfadzillah yahfadzka. Lihat kalimatnya juga. Kalimatnya kan juga ajaib ya. Ihfadzillah yahfadzka. Artinya kan jagalah Allah, Allah menjagamu. Nabi tidak mengatakan ihfadzidinallah. Jagalah agama Allah, enggak ada. Atau ihfad amrullah, jagalah perintah Allah, enggak juga. Tapi jagalah Allah. Allah enggak perlu kita jaga. Tapi mereka tahu bahwa ihfadzillah itu artinya bukan Allah perlu penjagaan kita. Tapi artinya jagalah perintahnya Allah, jagalah syariatnya Allah, jagalah kitab sucinya Allah, jagalah syariatnya Allah, itu maknanya. Tapi ini masalah pembiasaan bahasa loh. Bahasa-bahasa tinggi filosofis ke ini. Ini kalau mau pinter anak-anak kayak gini bahasanya. Ihfadzillah. Yahfadzka. Allah akan menjagamu. Timbal balik dia. Kau jaga Allah, Allah jaga kamu. Juga tidak ada penjelasan. Saya nanti dijaga apanya? Apa maksudnya saya nanti tidak ini tidak itu, nggak kena musibah, nggak kena apa, nggak digigit binatang yang buas, nggak apa, atau saya nggak kecelakaan, atau saya apa ya jaga, nggak dijelaskan. Artinya sang anak, apalagi usia seperti itu, dibiarkan untuk dia memiliki pemahaman, imajinasi, penjelasan sendiri dalam dirinya, diberi kebebasan, keleluasaan mereka untuk itu. Jadi apa yang dijaga Allah? Semua dijaga Allah. Ini dijaga, ya ini dijaga, ya ini dijaga. Dijaga Allah. Allah akan menjagamu. Wah, nilai tauhid tinggi sekali. Ya kan?
Jaga Allah, Allah menjagamu itu Masya Allah, tabarakallah. Jaga Allah, nah Allah menjagamu. Itu kalau kita tanam di usia SD kayak apa jadinya generasi ini, ya kan? Apa yang membuat generasi kita hidupnya mubadzir, sia-sia? Mereka buang waktu mereka, mereka hidup tanpa rasa malu. Akhirnya mereka berbuat semaunya. Karena memang tidak ada Allah dalam dirinya, tidak ada yang mereka jaga tentang Allah itu. Maka kemudian Allah tidak menjaga kehidupan mereka. Ihfadillah yahfadka. Ini yang kedua lebih luar biasa. Ihfadillah tajidhu amamaka. Dalam riwayat lain, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kau jumpai dia ada di hadapanmu. Mana kelihatan Allah di hadapan saya. Tapi dia paham. Dia paham itu maknanya dengan kalimat-kalimat tinggi ini. Jagalah Allah, kau jumpai dia ada di hadapanmu. Apa maksudnya? Ini kan ungkapan, kiasan, filosofis. Bukan Allah di depan mata kita tentu. Tetapi artinya bahwa kau jumpai dia selalu ada saat kau perlu. Masya Allah. Ya kan? Jagalah Allah, kau jumpai dia ada di hadapanmu. Jadi kalau kau jaga Allah, nanti ketika kamu perlu sesuatu, kau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Kau minta apa? Minta, dia ada di hadapanmu. Kau perlu apa? Minta, dia ada di hadapanmu. Nilai yang luar biasa. Ihfadillah tajidhu amamaka. Ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali dia saat kau lapang, dia akan mengenalimu saat kau sempit. Masya Allah, ya kan? Ini nilai kehidupan yang dahsyat luar biasa. Iya, ya. Ya kan? Oh, banyak kok kita yang justru sebaliknya. Ya kan? Justru sebaliknya. Saat lagi sempit, susah, sakit, miskin, jatuh, apa kemudian kita datang ke Allah, menangis di hadapan Allah, ya kan? Tapi begitu lapang lupa sama Allah. Ternyata konsepnya dibalik. Ini konsep hidup luar biasa. Dibalik, kalau kau sedang lapang, lagi sehat, rezeki lagi banyak, lagi senang, bahagia, nyaman, maka kenali Allah. Dekat sama Allah. Lakukan perintah Allah sebaik-baiknya, jaga Allah. Syariat ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada apa-apa saat masa sulitmu, maka Allah mengenali kamu. Allah mengenali kamu. Ya kan? Itu yang saya pernah sampaikan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk dalam kesulitan besar, dimasuk dalam perut ikan itu, ya kan? Kemudian dia berzikir di sana. Ya, Allah ilhamkan zikir, kemudian berzikir di dalam perut ikan. Dia berikan dalam Quran zikirnya. Ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Begitu berzikir, malaikat itu dengar. Begitu malaikat dengar, malaikat itu berkata, "Ya Allah, ada suara yang asing di negeri yang jauh." Nah, gitu ya. Ada suara yang asing di negeri yang jauh. Allah berfirman apa? Itu hambaku Yunus. Jadi dikenali Allah. Kenapa? Karena suara yang hari ini merintih adalah suara yang kemarin memuji Allah atas kenikmatan. Nah, gitu. Jadi yang suara yang hari ini merintih karena sakit, karena kesakitan dan kesempitan adalah suara yang kemarin memuji Allah karena kenikmatan. Allah kenal itu suara. Allah kenali suara kita. Ini sakitnya kalau diabaikan Allah, ya kan? Masya Allah, hidup diabaikan Allah, sakitnya. Bayangkan nilai sebesar itu tuh ditanam di anak SD. Jadi apa yang sudah kita berikan di anak-anak SD hari ini ya? Berarti rendah sekali, receh sekali, sampah sekali, jangan-jangan. Mana coba dari poin-poin yang tercatat di riwayat ini, yang mana yang sudah kita tanamkan dengan kalimat seindah ini, setinggi ini, semulia ini, sefilosofis ini, nilai-nilai kehidupan disampaikan dalam satu kesempatan. Ini belum pelajaran di hari lain loh. Ini satu pelajaran loh, sekali jalan, sekali dibonceng Nabi itu. Kayak gitu ya. Jadi Masya Allah, banyak pelajaran yang kita ambil. Kita habiskan hadis ini ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah.
Kalau kau minta tolong sama Allah, nak. Minta tolong sama Allah. Ya kalau minta sama Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Minta sama Allah. Anak SD diajari minta. Kalau minta sama Allah. Kan yang ada anak-anak itu diajari minta sama ayahmu, minta sama ibumu, minta sama pak guru, minta sama bu guru, minta sama kakakmu. Dinaikkan di atas semua, melebihi segalanya. Minta sama Allah. Enggak tinggi gimana itu ya kan? Betulan ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, isti'anah, minta tolong sama Allah. Kau perlu pertolongan, minta tolong sama Allah. Ya Allah, itu luar biasa. Saya punya kisah, saya sampai ini ya, terharu, menangis saya waktu itu. Soal jazakallahu khair itu guru-gurunya luar biasa tuh. Ada anak tuh, ini cerita luar biasa, jazakallahu khair para ustaz yang ngajarkan ini. Ada seorang anak tuh berwudu di tempat wudu. Ini yang bercerita langsung gurunya ke saya. Dia berwudu, kemudian dia berwudu itu, gurunya nunggu itu, kok lama, gak selesai, gak keluar. Akhirnya gurunya nyari, kemudian dilihatnya dia ternyata lagi berdiri, lagi angkat tangan begini nih, di tempat wudunya itu, lagi berdoa itu. Lama. Itu dia selesai, sampai kalau nggak salah gurunya mengatakan setengah jam kalau saya nggak salah itu. Ya Allah, setengah jam. Wudu berapa menit sih? Dia berapa setengah jam. Saya itu yang membuat saya terharu, anak seusia itu, anak SD. Kemudian dia begitu selesai, gurunya nanya, tadi Ustadz lihat kamu selesai wudu angkat tangan lama, apa yang kau minta anak sama Allah? Itu indah banget, ya Allah. Dia bilang, Ustadz saya dibully sama teman-teman. Dan saya minta sama Allah. Ya, saya minta sama Allah agar Allah membalas mereka yang membuli saya itu. Itu luar biasa. Jadi lihat ya, anak seusia SD itu dia kenal Allah tuh, dia punya nilai tentang Allah. Dia tahu Allah tempat meminta tolong. Dia perlu pertolongan, dia minta tolong sama Allah. Anak SD segitu tuh. Minta tolong sama Allah. Kita kalau dalam kesulitan, di kepala kita makhluk, malu kita. Malu kita, hal apa saja itu yang di kepala kita makhluk. Minta tolong sama siapa ya? Ini anak segini nih, ya Allah. Disakiti temennya itu dia angkat tangan minta tolong sama Allah. Itu anak-anak yang punya Allah dalam hidupnya kayak gitu tuh. Ya Allah, iri bukan kita ya, punya anak seperti itu. Itu karena mereka dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu nilai itu satu-satu kalau ditanamkan, ya Allah. Itu asli pelajaran akidah tuh. Tauhidullah itu di situ tuh. Itu benar tauhid itu, bukan dibacakan dalil, bukan. Lihat. Ini asli kehidupan. Nilai yang ma'rifatullah kan kita tahu itu ilmu yang paling tinggi di atas semua ilmu. Ya kan? Mengenali Allah itu. Itu ilmu paling tinggi di atas segala ilmu. Itu ilmu di atas ilmu itu. Ya anaknya tadi itu, sampai gurunya itu sampai takut, gemetar dia sampai sampaikan pada guru yang lain itu. Sampai dibilang tolong dicek siapa yang membuli anak ini. Saya takut. Ya, Masya Allah. Kemudian kalimat berikutnya adalah qad jaffal qalam bima huwa kain. Qad jaffal qalam bima huwa kain, sudah kering pena. Bima huwa kain pada semua yang ada hari ini. Jadi artinya kalimatnya kan juga sulit, ini apa kalimat ini maknanya? Artinya anak-anak dalam pendidikan Islam itu terbiasa dengan bahasa-bahasa tinggi. Ini luar biasa loh, luar biasa. Ya, mereka terbiasa dengan seperti itu. Kan itu bahasa peradaban tinggi. Qad jaffal qalam bima huwa kain. Artinya bahwa keputusan Allah itu pada semua yang ada sudah berlaku dan nggak bisa dihapus karena udah kering. Istilah kering tintanya itu sudah kering, udah nggak bisa dihapus lagi dia. Qad jaffal qalam. Sudah kering tintanya.
bima huwa kain. Kemudian lihat nilai tauhid yang juga luar biasa. Falau annal khalq kullahum jami'an, andai semua makhluk aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaktubhu Allah 'alaik lam yaqdiru 'alaih. Kalau mereka semua sepakat, nak, andai ini semua makhluk, jangan satu dua orang, semua manusia biasa sampai pemimpin, raja-raja, manusia, jin, semua binatang, pohon, semua pengen bantu kamu, sepanjang itu tidak ada dalam takdir Allah untukmu, kamu nggak akan dapat kemanfaatan itu. Mereka nggak akan bisa bantu kamu kok. Baik gini, kamu cuma perlu uang. Ada berapa banyak orang kaya? Mereka ingin bantu kamu. Kalau itu bukan takdirmu, tidak akan bisa. Bahkan mereka ingin loh. Kan ada yang orang minta bantuan, ya kan? Dia tidak dapat bantuan karena orang nggak pengen bantu. Ini orang-orang pengen bantu. Tapi sepanjang itu takdirnya bukan milikmu, kau nggak akan dapat. Coba nilai apa setinggi itu tuh? Keyakinan kokoh sekali. Nah sebaliknya wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaik lam yaqdiru 'alaih. Andai mereka sepakat untuk mencelakaimu. Ini nilai luar biasa. Kalau mereka sepakat semua, bukan cuma satu dua orang yang berbuat makar jahat pada kamu, semua makhluk ingin menerkam kamu, mencelakai, membahayakan dirimu dengan sesuatu, itu tidak akan pernah kejadian kalau bukan takdir mengenai kamu. Kalau gak ada takdir, enggak akan kena itu. Makanya saya pernah dengar ada kalimat luar biasa itu. Kalimat luar biasa itu di medan jihad. Itu suatu hari itu musuh Islam itu ngebom, menjatuhkan bom itu kayak hujan. Banyak sekali dan sporadis. Jadi para mujahid itu bersembunyi. Karena bom itu jatuh dengan bersembunyi dalam gua-gua yang melindungi bom-bom itu. Tapi kemudian yang menarik adalah para mujahid itu nggak ada takut-takutnya. Bahasanya sederhana banget, lihat bahasanya. Itu bom itu, berondongan peluru dan bom itu, sepanjang nggak ada nama saya, nggak akan mati saya. Walau dia hujan, sederas apapun itu jatuhnya. Sepanjang nggak ada nama saya, nggak akan mati saya. Di mana kita dapat keyakinan orang-orang kayak begitu itu coba, ya kan? Karena ditanami seperti ini tuh, nggak ada yang ditakuti, nggak ada makhluk yang ditakuti. Karena makhluk ini sepakat saja untuk mencelakaimu, semua sepakat, nggak akan bisa sepanjang Allah tidak takdirkan kau akan terkena keburukan itu. Itu anak dikuatkan betul berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu pegang i'tisam bihablillah, megang kuat-kuat tali Allah itu. Jadi anak itu dieratkan genggamannya untuk megang talinya Allah naik ke langit. Makhluk enggak ada makhluk. Sampai segitunya itu. Bayangkan ya, anak-anak kayak gini itu jadinya apa? Enggak ada yang ditakuti makhluk. Dan dia tidak akan bersandar pada makhluk. Nah, kenapa? Buat apa saya minta sama kamu? Ya kan? Buat apa? Saya punya Allah yang maha kaya. Saya punya Allah yang memberikan solusi. Dan seterusnya. Ini generasi yang kuat. Tidak menjadi sampah masyarakat. Tidak menjadi pengemis kepada orang lain. Tidak bersandar pada makhluk. Tidak khawatir bahkan dengan seluruh makar yang dibuat oleh siapapun. Ya, kokohnya lihat ya. Jadi nasihat Nabi ini Masya Allah ini pantas jadinya Abdullah bin Abbas gitu. Nanti kita koreksi ya, apa yang udah kita nasihatkan ke anak-anak kita. Ya, kalau mau lahirnya Abdullah bin Abbas kayak gini korek nasihatnya. Baik, wa'alam. Lihat ya, ketahuilah nak, ketahui. Anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Di dalam kesabaranmu pada segala hal yang tidak kau sukai ada kebaikan yang banyak. Ya Allah, itu nilai kesabaran tuh hari ini mahal banget nilai kesabaran tuh. Ini dinasihatkan di anak SD. Nah, ada hal-hal yang sulit yang kamu nggak suka, punya sakit kamu nggak suka, ini kamu nggak suka, itu kamu nggak suka, hal yang tidak kamu sukai itu. Kalau kau sabar pada hal itu, maka di sana ada kebaikan yang banyak.
Jadi nanti ketika dia mengalami kesulitan itu, ya Allah, itu dalam dirinya itu tertanam nilai, masalah tertanam nilai kesabaran. Ya, dan karena dia sadari betul ada kebaikan yang banyak. Sudah, jangan larut dalam hal yang sulit itu, tapi yuk kita hiasi diri kita dengan kesabaran sehingga di sana kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Khairan katsira. Wa annan nasr ma'as sabr. Dan sesungguhnya kemenangan itu, an-nasr, kemenangan dan pertolongan Allah, ma'as sabr, itu bersama kesabaran. Bahasanya lihat ya, bahasanya bukan begini, kemenangan itu setelah kamu sabar. Bukan setelah loh bahasanya, bersama. Tahu bedanya setelah sama bersama? Kalau setelah ya di sini, kalau bersama di sini. Yang gitu kan? Kalau setelahnya. Jadi kalau kamu sudah sabar, kalau kamu sudah sabar baru kamu dapat pertolongan dan kemenangan. Nah, itu bukan gitu bahasanya. Bahasanya adalah sesungguhnya bersama, sesungguhnya kemenangan itu, pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi kayak datang bareng gitu. Begitu kamu sabar, itu pertolongan. Tinggal kamu tunggu saja pertolongan berikutnya, kau akan menang. Nah gitu. Sabar itu sudah pertolongan tuh. Nah, itu. Jadi pertolongan Allah datang bersama kesabaran. Begitu dalam dirimu ada kesabaran, maka itu adalah pertolongan dan berikutnya adalah kemenangan. Ini nasihat level apa ini untuk anak SD, masa nasihat kayak gini? Wa annal faraj ma'al karb, nyari solusi. Ya. Orang mencari solusi. Mana solusi dari masalah-masalah ini, dari masalah yang karb. Karb itu masalah-masalah yang besar, bukan masalah sepele-sepele, masalah yang rumit, besar, ruwet, berpanjangan. Kapan datangnya? Solusi itu justru datang bersama itu. Jadi begitu datang kesulitan yang besar, maka sebenarnya itu sudah langsung ada solusinya. Adapun kita belum mendapatkannya, nah itu karenanya kita minta sama yang memberi solusi, itu Allah SWT. Dan terakhirnya adalah wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan hidup, kesulitan datang nih, ada kok kemudahan. Nah gitu ya. Makanya gini teman-teman, ini penting juga nih. Pandemi sulit, ada kok kemudahan, ada kemudahan. Gitu ya. Ekonomi sulit, ada kemudahan. Makanya gini, yang masalah adalah kita ini terlalu fokus pada kesulitan. Cobalah pecah konsentrasi itu, supaya kita juga ada sebagian yang memperhatikan solusi. Jangan-jangan karena kita tidak bisa melihat kemudahan dan solusi karena kita fokuskan seluruh hidup kita pada kesulitan dan masalah. Coba digeser sebagian perhatian kita. Nanti kita akan melihat tuh, oh ini ternyata solusi, ternyata ini kemudahan itu. Karena kita kalau sedang sulit itu seperti orang yang paling sengsara di dunia ini gitu. Coba lihat, coba geser sedikit pandangan mata kita akan melihat sisi yang berbeda. Dan karena Allah menyatakan bersama, kesulitan ada kemudahan. Mau cari solusi ada kok, bersama dengan masalah besar ada solusinya. Mau pertolongan, kemenangan ada kok, bersama kesabaran. Jadi Masya Allah tabarakallah, itu nasihat. Dan baik, sesuai dirahmati Allah. Jadi ini terbayang ya oleh kita dari mulai isi nasihatnya sampai cara menasihatinya, sampai momentumnya, suasananya, ya. Dan lihatlah bagaimana luar biasanya nasihat Nabi SAW untuk anak yang usianya masih anak sekolah dasar. Seperti ini maka yuk tiru, tinggal niru saja kok. Sudah, tiru saja, tinggal ditiru, ya kan? Dinasihati, ditiru, nasihati. Dan seterusnya, maka mudah-mudahan lahir Abdullah bin Abbas berikutnya. Ya kan? Kalaupun nggak sama persis karena mereka generasi terbaik, ya mirip dengan Abdullah bin Abbas kan, Masya Allah. Ya kan? Tapi begini cara melahirkannya. Dia langsung mendapat sentuhan nasihat mulia, manusia paling mulia itu Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ustadzuna kami kembalikan pada ke Surabaya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah SWT menggugah
kita semua sebagai orang tua untuk menyadari bahwa begitu pentingnya nasihat. Tapi dengan pola-pola seperti ini, insya Allah nasihat itu akan hidup dan nasihat itu akan menghidupkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya kembalikan, saya persilahkan.